Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 2303017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya pada bab 3, yaitu hasil dan pembahasan, dengan judul proposal yaitu evaluasi ketidaktepatan kode diagnosa terkait dengan pending claim BPJS dirawat inap di Rumah Sakit X Makassar. Langsung saja kita masuk pada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada gambar lokasi. Nah, di sini Rumah Sakit X Makassar adalah salah satu bidang usaha kesehatan yang terletak di Jalan RA Kartini nomor 15 sampai 17, Makassar, Sulawesi Selatan, yang didirikan pada tanggal 18 November 1962. Nah, rumah sakit ini sangat bertujuan untuk dapat menolong masyarakat sekitarnya yang pada umumnya khususnya yang membutuhkan pertolongan khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan. Kemudian ada gambaran hasil. Berdasarkan hasil penelitian dari Rana Aprilia tahun 2001 yang dilaksanakan di Rumah Sakit X di Makassar pada tanggal 13 Juli sampai 19 Juli 2023 dengan menggunakan metode observasi pada berkas klaim BPJS di bulan Januari sampai bulan Mei 2023. Adapun hasil yang diperoleh, yaitu yang pertama identifikasi ketidaktepatan kode diagnosa terkait dengan pending klaim rawat inap BPJS Kesehatan di Rumah Sakit X. Ada yang kriteria yang pertama yaitu tepat dan kriteria yang kedua itu tidak tepat. Adapun jumlah terkait dengan ketepatan kode diagnosa yaitu berjumlah 73 dan tidak tepatnya itu ada 5. Nah, dapat kita simpulkan berdasarkan tabel tersebut, dari 78 berkas klaim yang mengalami pending, terdapat 73 atau 94% kode yang tepat dan 5 atau 6% kode yang tidak tepat. Kemudian yang kedua itu faktor terkait dengan pending klaim rawat inap BPJS Kesehatan di Rumah Sakit X. Nah, di sini ada tabelnya yaitu faktor pending klaim rawat inap BPJS, jumlah dan persennya. Yang pertama itu faktornya karena berkasnya tidak lengkap. Kemudian faktor kedua itu ketidaktepatan kode diagnosanya. Kemudian yang ketiga itu perbedaan persepsi coding oleh rumah sakit dan verifikator BPJS, dan ini sangat menjadi acuan karena terkadang rumah sakit menggunakan kode yang berbeda dengan verifikator yang ada di BPJS. Nah, berdasarkan hasil tabel tersebut yang dilakukan di Rumah Sakit X Makassar, itu terdapat 78 berkas klaim yang terpending. Penyebabnya pada pending klaim diantaranya itu adalah berkasnya tidak lengkap, yang pertama. Kedua, ketidaktepatan dalam penentuan kode oleh para kodernya, dan berkasnya tidak lengkap. Ketidaktepatan dalam penentuan kode oleh koder, perbedaan persepsi coding dengan rumah sakit dan verifikator BPJS sama dengan yang ada tabel tersebut. Nah, perbedaan persepsi coding antara pihak rumah sakit dan verifikator BPJS Kesehatan, dan yang terakhir itu kurangnya pemeriksaan penunjang pendukung diagnosa. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ketidaktepatan kode diagnosa terkait dengan pending klaim rawat inap BPJS Kesehatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rana Aprilia tahun 2021 di Rumah Sakit X Makassar, dari 78 berkas terpending terdapat 5 berkas klaim yang tidak mengalami ketidaktepatan diagnosa. Hasil dari observasi dilakukan diketahui yang mengalami pending pada saat melakukan pengkodean diagnosa di rumah sakit itu yang pertama adalah kesalahan dalam penempatan karakter keempat. Maksudnya yaitu pemberian kode O42.0 untuk diagnosa ketuban pecah dini lebih dari 24 jam itu tidak tepat. Sedangkan pada diagnosa yang telah dijelaskan, air ketuban yang merimbas sejak lebih dari 1 hari itu menggunakan karakter keempat yaitu poin 1.
yang tepatnya itu menggunakan poin 1, maka kode yang tepat yaitu O42.1. Kemudian yang kedua, kesalahan dalam pemberian komplikasi of delivery. Artinya di sini pada pemberian kode diagnosa yaitu kode O14.0 untuk diagnosa preeklamsia berat tidak tepat karena ICD-10 dan kode ICD O14.0 bukan untuk diagnosa preeklamsia berat tetapi preeklamsia sedang. Maka kode yang tepat untuk sesuai dengan kaidah coding ICD-10 untuk diagnosa preeklamsia yaitu O14.1. Kemudian ada kesalahan dalam pemberian kode. Salah satunya itu kode O82.9. Di sini O82.9 tabular listnya yang ada di ICD-10 menyatakan section Caesar unspecified sangat tidak tepat untuk kasus tindakan persalinan dengan keadaan darurat karena terdapat komplikasi pada masa kehamilan, sehingga kode yang tepatnya itu O82.1. Kemudian ada perbedaan kode tindakan oleh pihak rumah sakit dan verifikator BPJS. Pemberian kode tindakan 68.59 yaitu histerektomi transvaginal tidak tepat dikarenakan maka kode tindakan yang tepat sesuai dengan ICD-9 untuk tindakan histerektomi transvaginal adalah 68.51 yaitu laparoscopically accidental vaginal hysterectomy atau LAVH. Kemudian perbedaan kode diagnosa oleh pihak rumah sakit dan verifikator kesehatan BPJS. Salah satu contoh kodenya yaitu kode O60.3 dengan diagnosa preterm delivery without spontaneous labor yang merupakan persalinan prematur tanpa persalinan spontan. Sedangkan pada resume medis pasien mengalami single stillbirth sehingga kode yang tepat untuk digunakan yaitu dengan diagnosa preterm spontaneous labor with preterm delivery. Kode yang tepat itu O60.1. Akibat dari ketidaktepatan isyarat analisis serta aksi kedokteran sangat mempengaruhi kepada pembiayaan jasa kesehatan terjalin pending sebab ketidaktepatan isyarat dengan BPJS Kesehatan. Alhasil hendak dikirim balik ke isyarat ke dalam inasibiginya dari arsip klaim yang dikembalikan menimbulkan bobot kegiatan aparat coding. Meningkatkan akibat yang lain ialah mempengaruhi kepada peliputan dalam ataupun eksternal rumah sakit. Nah, hal yang terpending harus diperhatikan oleh coder. Ketepatan kode diagnosa memiliki peran yang sangat penting sebagai kunci ketepatan untuk klaim asuransi bagi pasien dengan pihak BPJS Kesehatan. Akibat kode diagnosa tidak tepat, maka akan terjadi kesalahan klaim yang dapat memberikan kerugian besar bagi rumah sakit BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua itu adalah faktor terkait dengan pending klaim BPJS Kesehatan di rumah sakit X. Yang pertama itu ada berkas yang tidak lengkap. Berkas yang tidak lengkap memasuki urutan pertama penyebab pending unit pelayanan rawat inap pada bulan Januari sampai Mei 2023, yaitu salah satunya penyebabnya itu identitas lengkap pasien, tidak menampilkan billing yang cocok dengan kategori jasa yang ditagihkan, tidak melampirkan lembar jaga bermalam atau pesan pengantar untuk bermalam, tidak melampirkan informasi aksi kedokteran semacam resume kedokterannya, tidak melampirkan SKL-nya atau surat keterangan lahirnya pada bayi khususnya yang baru lahir dan ibu melahirkan. Menurut penelitian Rahmatika tahun 2022 yang melaporkan kalau arsip rekam medis kedokteran itu penderita ialah yang amat berarti dalam pengklaiman BPJS keseluruhan arsip membuktikan pada ketetapan pemberian guna oleh BPJS. Aparat klaim BPJS wajib melaksanakan pengecekan keseluruhan rekam kedokteran
buat membenarkan kalau BPJS membagikan pembiayaan dengan pas serta cocok dengan detail tipe-tipe pemeliharaan. Kemudian ada yang ketiga itu ketidaktepatan dalam penunjang koder. Ada beberapa hal yang menyulitkan petugas. Di antara lain yaitu penulisan kode yang tidak lengkap, tulisan yang sangat sulit dibaca, pemilihan diagnosa yang salah, pemilihan kode yang salah, penggunaan singkatan yang tidak dipahami, dan tidak dirincikan penyakit yang tidak sesuai dengan klasifikasi yang digunakan. Kemudian ada perbedaan persepsi coding antara pihak rumah sakit dan verifikator BPJS. Nah, pada adanya perbedaan persepsi mengenai kode diagnosa antara petugas koder di rumah sakit dengan verifikator BPJS terkait penegakan diagnosa membuat koder berada di posisi sulit. Koder mengkode sesuai dengan tulisan dokter yang dihasilkan berdasarkan pemikiran ilmiah dokter, namun beberapa masih ada ketidaksesuaian dengan verifikator BPJS Kesehatan. Nah, yang kelima itu kurangnya pemeriksaan penunjang pendukung diagnosa. Hal ini menjadi alasan untuk kelancaran proses klaim BPJS Kesehatan seperti tidak dilampirkannya lembar laporan penunjang pada syarat pengajuan klaim BPJS rawat inap, sementara kasus diagnosa pada tindakan atau prosedur yang dilakukan tersebut memerlukan laporan penunjang, sehingga pihak verifikator BPJS Kesehatan meminta kelengkapan dengan pengembalian berkas klaim BPJS. Dengan demikian, pasien rawat inap yang melakukan pembayaran penunjang harus disertakan atau dilampirkan bukti, karena ini menjadi salah satu laporan penunjang supaya dapat diketahui kisaran biayanya tambahan yang harus ditagih kepada pihak BPJS Kesehatan. Perbedaan persepsi coding antara pihak rumah sakit dan verifikator BPJS Kesehatan. Adanya perbedaan persepsi mengenai kode diagnosa antara koder di rumah sakit dan verifikator BPJS yang terkait penegakan diagnosa membuat koder dan bab 5 yaitu penutup. Nah, dengan demikian adapun kesimpulan dari materi proposal yang dijelaskan, yaitu dari